Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Mas Mbak, program keagamaan kelas 11 yang saya banggakan. Azakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita lagi-lagi dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat untuk KBM daring kita, mata pelajaran Arab minat. Hari ini kita akan lanjutkan materi kita tentang khobar muqaddam dan mubtada muakhir. Di minggu yang lalu setelah saya berikan bacaannya, bacaan di sini 2 atau 3 paragraf itu, kemudian saya mukaddimahi tentang khobar muqaddam dan mubtada muakhir ini, Jadi tolong diingat-ingat lagi bahwa pada dasarnya mubtada itu di depan dalam suatu jumlah ismiyah itu terdiri dari mubtada dan khobar. Mubtada itu di awal, suatu isim yang di awal itu kemungkinan besar dia adalah mubtada, dan nanti dia itu ma'rifat ya, ma'rifah dalam artian ada alnya, kemudian atau dia mudhaf kepada sesuatu gitu nggih. Nah, itu dia tentu ma'rifat, maka dia sudah pasti mubtada itu nggih. Nah, nanti kalau di depan itu nakiroh, atau di depan dalam bentuk jar majrur, atau di depan dalam bentuk isim istifham, kata tanya gitu nggih. Nah, itu bisa kita bicarakan bahwa itu bukan mubtada itu. Jadi pada dasarnya mubtada baru khobar. Khobar itu mengabarkan atau menceritakan tentang mubtada. Namun ada kalanya dibalik, khobar lebih dahulu baru mubtada. Nah, di sini bisa dilihat contoh-contohnya. Al-Majmu'atul Ula, kumpulan yang pertama itu ada pertanyaan kaifa anta, bagaimana kamu gitu nggih. Piye awakmu gitu nggih dalam bahasa Jawa gitu nggih. Kemudian ada Ibnu man anta, anak siapa kamu. Kemudian ada fil mustasfa mariyudun, ada di rumah sakit, orang yang sakit. Kemudian ma ma'budun bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Kemudian yang kelima, ala syajarati tuyurun, atas sajarah, atas pohon ada burung-burung. Kemudian huna rajulun, di sini ada laki-laki. Kemudian lisalami tabi'atuhu, dalam kedamaian itu ada pengikut-pengikutnya, atau dalam Islam ada pengikut-pengikutnya. Kemudian ada al-majmu'atus saniyatu al-muallimu fil madrasati, kemudian fil madrasati al-muallimu gitu nggih. Nah, di sini teman-teman kalau sudah membawa kitabnya atau PDF-nya, dicoret saja nih al-majmu'atul ula, maksudnya dikasih keterangan ini adalah contoh untuk khobar muqaddam yang wajib, wujuban gitu nih. Wujuban itu wajib, hale wajib, harus. Nah, kemudian yang majmu'ah saniyah itu jawazan, nah artinya boleh. Nanti makanya di contoh nomor majmu'atus saniyah ini cuman dibolak-balik al-mu'allim fil madrasah dan al-fil madrasah al-mu'allimu. Oke, kita masuk ke al-bahsu. Al-bahsu fi amsilatil majmu'atil ula, dalam contoh kelompok pertama. Fi kulli amsilatil majmu'atil ula as-sabiqati al-khabaru al-muqaddamu al-khabaru muqaddamun wal mubtada'u mu'akhkharun wujuban. Nah, fi kulli amsilatil majmu'atis sabiqati, di setiap contoh kumpulan pertama tadi itu al-khabaru muqaddam, khabar iku muqaddam lebih dahulu, wal mubtada'u muakhir wujuban, dan mubtada'nya di akhir secara wajib. Jadi di contoh ini kaifa anta, kaifa itu justru adalah khabar. Nah, bagaimana itu adalah khabar. Kemudian anta di situ adalah mubtada. Dan ibnu man, nah ibnu man ini adalah khabar, kemudian anta di situ adalah mubtada. Kemudian fil mustasfa ini khabar, kemudian maridun itu mubtada. Kemudian ma'budun itu khabar. Ya, kemudian illallah, Allah itu di situ adalah mubtada. Nanti ada i'rabnya tersendiri ya. Dan ala sajarati itu khabar, tuyurun mubtada. Huna itu khabar muqaddam ya. Semua yang saya katakan tadi khabar itu khabar muqaddam. Kemudian rajulun adalah mubtada. Laisalami khabar muqaddam, kemudian tabi'atuhu adalah mubtada. Wa ma'na wujuban, ya, yang dimaksud dengan wajib adalah ay anna
Ay an tuqima al-khabara 'ala al-mubtada'i fi hadhil amsilati wajibun. Nah, bahwa Anda meletakkan khabar atas mubtada seperti hal ini itu wajib. Dalam artian ya khabarnya harus lebih dahulu daripada mubtada. Fahuwa yahdusu daiman fi kulli tarkibin musyabihin. Dan ini itu terjadi di tarkib-tarkib tertentu, maksudnya yang saling serupa gitu. Kalian tuh bisa titen lah, bisa niteni. Falafdu kaifa khabaran muqaddamun wujuban mabni 'alal fathi. Nah, nanti Arabnya seperti itu ya. Jadi kaifa itu khabar muqaddam wajib, ya, harus di depan. Kemudian dia mabni 'alal fathi. Nah, di kelas 1 sudah kita singgung tentang mu'rab dan mabni ya. Jadi mabni itu yang harokat akhirnya tidak bisa berubah. Kalian tidak mungkin menemukan kaifu, kaifi gitu ya. Kaif ya dalam sukun, dalam bacaan gitu. Kalau baca, kalau cuma ngomong sih mungkin sukun nggak masalah. Tapi dalam nas-nas Al-Quran gitu kan nggak ada. Jadi kaifa semuanya dengan fathah. Jadi dia mabni alal fathi. Wa anta dhamirul mukhatabi mabniyun 'alal fathi fi mahalli raf'i mubtada' muakhar. Nah, kemudian anta kan tadi kaifa anta ya, kaifa bagaimana. Kemudian anta dhamir mukhatab, dhamir yang diajak bicara kan. Anta, anti, antum itu namanya dhamir mukhatab. Kalau ini bisa ditambahi kalau belum tahu gitu nggih. Kemudian mabni 'alal fathi, lagi-lagi tadi mabni 'alal fathi anta. Di belakangnya ta gitu nggih. Jadi dia mabni 'alal fathi. Fi mahalli rafina. Kemudian kalau tidak salah saya juga sempat menyinggung i'rab fi mahalli gitu. Jadi kalau mabni itu biasanya kaitannya nanti dengan i'rab fi mahalli. Fi mahalli itu kedudukan aslinya, gampangannya gitu. Jadi kan tadi ya hukum aslinya namanya mubtada atau khobar itu harus marfu ya kan, harus marfu, tanda rafa'nya dengan dhammah dan seperti itu. Akan tetapi kalau kok toh ternyata dia tidak mu'rab, berarti dia tidak bisa marfu, maka kita kasih tambahan fi mahalli raf'i, keadaan aslinya dia itu rafa. Jadi mubtada misalkan kayak ini tadi nggih, aina atau anta itu kan khobar anta itu kan mubtada muakhir. Nah tapi kan dia namanya mubtada katanya tadi harus rafa, harus dhammah gitu nggih. Nah, kan tetapi dia sudah fathah anta, dan fathahnya itu fathah mabni bukan fathah mu'rab. Nah maka digunakan istilah fi mahalli raf'il mubtada, fi mahalli raf'i mubtada'il muakhir. Itu insyaallah jelas nggih. Kemudian fa fi hadhil jumlah al khabaru muqaddamun wujuban. Nah, dan di jumlah ini, di kalimat ini, khabarnya ini lebih dahulu daripada mubtada, wajib, secara wajib. Li'annahu, kenapa? Karena si khabar tadi ismu, ini kurang sin ya, ismu istifham, ini adalah isim istifham. Nah, wa asmaul istifham tuqaddamun fi tarkibil jumlah al-arabiyyah, dan kalimat atau kata tanya itu didahulukan dalam tarkib jumlah arabiyyah, jumlah bahasa Arab, jumlah yang dikatakan dalam bahasa Arab. Jadi aina, mata, kaifa. Nah, jadi semua isim istifham kalau teman-teman membuat pertanyaan ke teman lain itu sejatinya adalah jumlah bentuk jumlah ismiyah, kemudian mubtada, khobar muqaddam dan mubtada muakhir gitu nggih. Jadi kaifa, man ya, man, terus ma gitu nggih, terus man ana misalnya ya, man ana, ya udah man ana itu khobar muqaddam sama mubtada muakhir. Mannya itu khobar muqaddam, ananya itu mubtada muakhir, dan semua dua-duanya mabni gitu nggih. Nah di sini saya kan kaifa anta gitu nggih. Jadi isim istifham. Nah, dalam bahasa Arab memang kata tanya itu di depan, nggak boleh di belakang gitu ya. Di belakang itu tarkib Indonesia aja ya kan. Antaman misalkan, antaman ya, seperti itu tarkib Indonesia saja. Yang termasuk nomor 2 ini ya, Ibnu Man anta itu tarkib Indonesia, namun ya kita baca dulu saja. Nah, kemudian Ibnu Man mudhaf wa mudhaf ilaih. Jadi Ibnu Man mudhaf dan mudhaf ilaih. Nah, ini disandarkan gitu. Jadi cara niteninya kalau ada isim ketemu isim, maka kemungkinan besar itu adalah mudhaf dan mudhaf ilaih gitu nggih. Fa ibnu mudhafun marfu'un bid dhammati dhahirati wa huwa khabar muqaddam wujuban. Ibnu di sini adalah
khobar muqaddam wajib. Anak siapa kamu gitu kan. Asli kan man anta ibnu man gitu nggih. Nah, kita lihat wa anta dhamir mabni fi mahalli rafi mubtada muakhar. Jadi harusnya anta. Fa fi hadzal jumlah al khabar muqaddam wujuban li annahu mudhafun ila ismi istifham man gitu nggih. Dan di jumlah ini khabar muqaddam wajib karena mudhaf ke isim istifham man. Mafhum enggak? Jadi kesimpulannya nomor 1 dan nomor 1 ini kesimpulannya contoh majmu'atul ula nomor 1 ini isim istifham itu pasti dia adalah khabar muqaddam. Yang nomor 2 yang mudhaf ke isim istifham adalah khabar muqaddam. Jadi ibnu itu kan mudhaf ke isim istifham. Ibnu mudhaf ke man kan isim istifham. Maka dia adalah khabar muqaddam. Ibnu man itu khabar muqaddam, kemudian anta itu mubtada muakhar. Itu nggih. Nah, sekali lagi isim istifham kaifa anta, kaifa itu khabar muqaddam, anta mubtada muakhar. Kemudian ibnu man ya kan dia isim istifham mudhaf ke isim istifham. Nah, ini bisa kita ganti dengan sesuatu yang mudhaf lain, abuman, umuman gitu nggih, kemudian akhuman gitu nggih. Atau ya itu ya apa namanya? Ya sodikuman gitu nggih, sodikuman temannya siapa, nah, seperti itu dan seterusnya. Jadi yang penting dia mudhaf atau bersandar ke isim istifham, maka dia khabar muqaddam. Dan ini pasti di kalimat tanya karena istifham ya, isim istifham. Berikutnya yang ketiga, ini udah 11 menit saja nih. Fil mustasfa hurufun jar wa ismun majrurun. Huruf jarrin wa ismun majrurin. Wal jar majrur khabar muqaddam. Nah, jar majrur berarti fil mustasfa. Fi-nya itu huruf jar, al mustasfa itu majrur dengan huruf jar ya kan? Khabar muqaddam. Nah, maridun mubtada muakhar marfu'un bidhammah. Nah, maridun iku mubtada muakharnya. Fa fi hadhil jumlah al khabaru muqaddamun wujuban li anna al khabara syibhul jumlati wal mubtada ismun nakirah. Wal mubtada ismun nakirah gitu nggih. Fil mustasfa itu huruf jar, fi huruf jar, kemudian al mustasfa isim majrur, tapi tanda jarnya disembunyikan gitu nggih, harusnya kasrah tapi disembunyikan karena ada ya. Ya nanti ada pembahasan sendiri, kayaknya sudah ya kemarin sedikit mengenal gitu nggih, apa namanya? Isim yang belakangnya. Kalau yang yang nakis ajwaf itu kan fi'il. Kalau fi'il ada huruf panjang, ada huruf-huruf mat seperti itu. Tapi nek isim mungkin belum nih. Nah, istilahnya apa saya lupa nih. Ya, jadi disembunyikan fil mustasfa. Kemudian jar majrur itu khabar muqaddam. Jadi fil mustasfa itu khabar muqaddam. Baru marid itu mubtada muakharnya, mubtada yang ada di belakang. Marfu' bidhammah dengan jelas ya, maridun jelas ada dhammahnya. Terus jumlah khabar muqaddam iki wajib. Kenapa? Karena khabarnya sibul jumlah. Kemarin saya sudah singgung ya. Khabar jenisnya ada 3 paling tidak ya. Ada yang klasifikasikan 2, 3 sama 5. Tapi nggih monggo enaknya pakai yang mana. Kalau yang 2 ini dia cuma membagi mufrad sama ghairu mufrad. Baru nanti kalau ghairu mufrad dibagi lagi menjadi 3. Kalau orang membagi 3 mufrad, sibul jumlah sama jumlah gitu nggih. Nah, terus kalau orang bagi 5 mufrad, sibul jumlah pun dibagi lagi menjadi 2, berarti jar majrur, kemudian apa namanya dzaraf, kemudian jumlah ada jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Nah, yang sibul jumlahnya termasuk jar majrur gitu nggih. Makanya fil mustasfa dia khabar muqaddam. Kemudian wal mubtada isim nakirah, mubtadanya isim nakirah. Maridun wong-wong sakit, wong-wong loro, banyak siapa saja. Tidak dijelaskan gitu ya. Wa kadzalika al jumlatu ala syajarati tuyurun. Nah, ternyata nomor 5 nomor 3 sama nomor 5 ini sama. Fil mustasfa maridun ala syajarati tuyurun. Nah, jadi jar majrur kemudian ada nakirah. Nakirah dalam artian tidak ada alif lamnya, tidak idhofah, maka dia nakirah umum global tidak dijelaskan siapa.
Yang berbicara pun juga tidak tahu siapa gitu nggih. Wal khabaru fiha khabar muqaddam wujuban li'annahu syibhul jumlah ya. Wal mubtada tuyurun ismun nakirah. Nah, jadi gitu nggih. Nah, ini nanti yang membedakan dengan yang al-majmu'ah as-saniyah. Ya, bisa dilihat. Yang contoh nomor 2 majmu'ah as-saniyah. Fil madrasati al-muallimu. Nah, ini boleh kan? Boleh, tidak wajib. Hukumnya tidak wajib, tapi jawaz. Yang membedakan apa? Nah, ini ada alif lamnya. Ma'rifah. Dia ma'rifah. Jadi kalau ma'rifah boleh, hukumnya jadi boleh. Tapi kalau nakirah hukumnya menjadi wajib. Oke. Nah, contohnya ini fil mustasfa maridun, kayak tadi kan. Nah, fil mustasfa kan jar majrur, juga sama kan fil madrasah juga jar majrur. Tapi di sini maridun, maridun di sini nakirah, maka hukumnya menjadi wajib. Khobarnya di belakang, khobarnya di depan, mubtada'nya di belakang. Tapi nek al-muallimu di sini dia kan mubtada. Nah, mubtada'nya ini ma'rifat, maka dia boleh maju, boleh mundur, asal bisa dipahami. Nanti ada ketentuannya sendiri-sendiri. Kemudian berikutnya huna rajulun. Nah, ini sama ya. Kurang lebih begitu nih sistem susunannya. Huna di sini adalah isim isyarah, isim menunjukkan. Nah, ini bisa diganti dengan hada, hadihi, dalika, tilka, seperti itu. Kemudian rajul dia adalah mubtada muakhar. Huna ismun isyarah lil makanil qarib mabni ala sukun fi mahalli rafi khabar muqaddam. Nah, huna di sini diingat-ingat mabninya ala sukun, bukan ala fathi gitu, karena yang huruf terakhirnya itu kan alif. Alif tidak berharokat atau sukun, dianggap sukun. Dan fi mahalli rafi khabar muqaddam. Nah, dia di kedudukan rafa khabar muqaddam. Lagi khabar itu pasti rafa. Nah, kalau keadaan kok ada dia tidak rofa berarti harokate kasroh dhammah kasroh sukun atau fathah. Nah, berarti dia fi mahalli atau mabni fi mahalli. Wa rajulun ism nakirah marfu' bid dhammah adh-dhahirah mubtada muakhar. Fi hadhil jumlah khabar muqaddam wujuban li kaunil khabar ismu isyarah lil makan wal mubtada nakirah gitu nggih. Kemudian lis salami tabi'atuhu. Kalimat tabi'atuhu mubtada muakhar marfu'un bid dhammah wal ha' dhamir muttasil wal bil mubtada ya'udu ila kalimah fil khabar wa hiya kalimah assalam gitu guys. Jadi mutabi'atuhu harus ada mutabi'atuhu. Ya, jadi ya contoh aja seperti itu dalam penerapan aplikasi ucapan seperti itu. Itu. Nah, ini yang terakhir, yang maksudnya yang dicontoh terakhir, ini yang jenisnya berbeda sendiri. Kalau tadi kan jenisnya jelas ya. Penting berkaitan dengan isim istifham, kata tanya, kemudian berkaitan dengan jar majrur yang di depan, dan khobarnya dan mubtada'nya itu nakirah, tidak beralif lam. Nah, kemudian yang terakhir ini ada hasr namanya. Hasr itu batasan, pengecualian lah, boleh kita bilang begitu. Istisna ya, bersama hasr tapi batasan. Nah, ma ma'bud bihaq illallah, ma itu harfun nafi, harf nafi itu harf yang tidak yang meniadakan, artinya meniadakan, tidak ada, itu namanya harf nafi. Selain ma nanti ada la nafi ya, la yang meniadakan apapun. Harf nafi, kadang ada orang yang mengatakan harf nafi lil jins gitu nggih, menafikan yang sejenis dengan itu. Harf nafi ma'bud, ma ma'budun khabar muqaddam wujuban. Nah, ma'bud itu khabar muqaddam. Jadi contohnya ma ma'budun bihaqqin. Nah, bihaq jar majrur illallah, kecuali Allah. Nah, mana tadi nggih? Wa bihaqqi jar majrur illa harf istisna, huruf pengecualian. Nanti kita belajar di semester kedua. Allah lafdzul jalalah marfu' mubtada' muakhar wujuban la kaunil mubtada' mahsuran bi illa gitu nggih. Nah, di sini salah ini sebenarnya i'rabnya. Bukan illallah tapi illallahu gitu nggih. Karena nafi. Afan nggih, bener. Ini bener. Jadi ma di sini harf nafi, kemudian ma'bud itu khabar muqaddam. Kemudian bihakin ini jar majrur, tidak perlu kita masukkan dalam susunan khabar atau mubtada gitu ya. Kemudian illallah, illa itu harf istisna mabni, karena harf itu pasti mabni. Kemudian Allahu, Allah di situ adalah sebagai khabar, sebagai mubtada muakhar. Nah, gitu ya. Tidak ada Tuhan yang disembah, yang berhak untuk disembah kecuali Allah.
Kemudian yang contoh kedua singkat saja intinya al-mu'allim itu mubtada, kemudian fil madrasah itu khobar dalam susunan seperti tadi ya, al-mu'allimu fil madrasati. Kemudian kalau dibalik juga boleh selama bisa dipahami dan yang mubtada'nya itu ma'rifat maka boleh dibalik. Yuqaddimul khobar fil madrasati al-mu'allim. Nah, oke. Kemudian kita lihat bagannya, ini ta'rifnya, definisinya. Nanti dihafalkan nggih. Definisi ta'rif khobar. Khobar itu apa? Nah, kita lihat dulu ya, khobar, definisi khobar. Khobar bukan khobar muqaddam ya, tapi khobarnya, definisi khobar. Definisi khobar adalah isim marfu' yaqa'u ba'dal mubtada'i, yang terletak setelah mubtada. Nah, jadi dari definisi ini aja sebenarnya sudah dapat kita tahu bahwa jenenge khobar itu kudune harusnya di belakang mubtada. Nah, ini kemudian tatimmu bihi faidatun ma'al mubtada. Nah, dengannya tatimmu sempurna dengannya apa faidatun, faidah, nanti suatu manfaat dari suatu jumlah itu yang kita bisa pahami dari jumlah itu. Artinya gitu, faidah bisa katakan arti gitu baiklah ya. Jadi artinya itu bisa sempurna ma'al mubtada bersamaan dengan mubtada. Karena kalau khabar tok tanpa mubtada kan nggak bisa sempurna artinya. Apa yang mau dikabarkan gitu. Nah, kemudian mubtada tok tanpa khabar ya buat apa gitu ya, masa nggak dikabarkan apa-apa. Saya misalkan, saya kenapa gitu misalkan. Nah syaratnya apa? Pertama, wujubu raf'ihi, harus rafa'. Makanya tadi kalau dia mabni kan kemarin ya ada mu'rab ada mabni. Kalau mu'rab itu marfu', mansub, majrur, majzum. Nah, kemudian mabni alal fathi, ala sukun, alal kasri, dan ala dhammati, kemudian ya. Jadi wajib rafa'. Nah, kalau dia kondisinya tidak memungkinkan untuk dirofakkan maka menggunakan fi mahalli. Nah, i'rab fi mahalli. Kemudian ayyaqa ba'dal mubtada, terletak setelah mubtada. Kemudian kaunuhu nakirah, kedudukannya atau posisinya atau keadaannya itu nakirat. Ini sekali lagi ini masih berkaitan dengan khobar ya. Ini orang yang bikin tabel ini apa ya? Ya kurang pas gitu menurut saya. Ini syaratnya ini syarat khobar secara umum, syarat khobar yang di belakang, bukan syarat khobar muqaddam gitu ya. Nah, kemudian ahwalul khobar. Nah, bagaimana keadaan khobar? Nah, keadaan khobar pertama taqdimul khobar jawazan. Nah, boleh mendahulukan khobar secara jawaz, secara boleh. Nah, pertama idza amina al-lubsu, apabila aman dari kerancuan, maksudnya tidak membingungkan. Idza kana al-ma'na wadihan yumkinu tahdidul mubtada wal khabar biwuduhin. Yaitu idza kana al-ma'na wadihan, apabila maknanya itu jelas, wa yumkinu tahdidul mubtada, dan memungkinkan untuk dibatasi mubtadanya, wal khabaru, dan khabarnya, wal khabari, dan khabarnya biwuduhin, secara jelas. Nah, dalam artian memungkinkan untuk diketahui mana mubtada dan mana khabarnya. Ya, idza aminal lubsu ay idza kana al ma'na wadihan wa yumkinu tahdidul mubtada'i wal khabari biwuduhin. Kemudian taqdimul khabar wujuban. Ya, ini bagaimana keadaannya ketika khabar kok jadi wajib. Jadi ini contoh yang majmu'atul ula tadi. Pertama, kaunul khabari ismu istifham. Nah, keadaannya atau kaunul khabari isma istifham. Keadaan khabar itu isim istifham. Jadi khabarnya itu khabarnya dalam bentuk isim istifham. Kemudian yang B, kaunul khabari mudhafan ila ismi istifham, itu ya. Keadaan khabar tadi mudhaf pada isim istifham. Contohnya ibnu man gitu tadi ya. Kalau yang pertama itu contohnya man, seperti itu. Kemudian ayyakuna al-khabaru sibha jumlatin wal mubtada'u nakiratan. Hendaknya khabarnya itu sudah sibul jumlah, berarti sibul jumlah ya jar majrur atau dhorof, amamal madrasah atau fil madrasah. Kemudian mubtadanya itu nakirah. Apa tadi? Muallimun ya, atau mudarrisun, apa tadi? Tuyurun ya. Apa contohnya tadi? Apa tadi? Contohnya fil mustasfa maridun, nah marid kan nakirah gitu ya. Jadi itu
kondisi yang ketiga. Kemudian kondisi yang keempat, kaunul mubtada'i makhsuran bi illa wa au innama. Nah, keadaannya mubtada itu terbatasi dengan huruf illa atau huruf innama. Nah, kayak tadi contohnya ma ma'budun bihaqqin illallahu. Gitu ya. Jadi Allah di situ mubtada kemudian dibatasi dengan illa, maka dia tidak boleh lebih dahulu. Maksudnya nggak boleh dia di depan, harus khobarnya terlebih dahulu. Nah, tidak ada Allahu ma'budun bihaqqin, kalau positif kan seperti itu. Nah, kalau kalimatnya positif kan begitu. Allah adalah sembahan yang hak gitu kan. Nah, tetapi ini dikasih negatif, kasih nafi gitu kan. Dikasih tidak ada sesembahan yang ma'bud ya kecuali Allah. Kan sesembahan yang ma'bud ini kan mengabarkan Allah. Itu makanya khabarnya muqaddam kemudian mubtada muakhar. Kemudian kaunul khabari isma isyarah lil makan. Keadaan khabar itu isim isyarah. Tadi ya huna rajulun gitu nggih. Hada qalamun misalkan. Nah, itu sudah bentuk jumlah ismiyah, kemudian cuma sudah dalam bentuk khabar muqaddam dan mubtada muakhar. Padahal contoh sesimpel hada rajulun gitu nggih. Hada qalamun, hada kitabun. Nah, itu sudah hada itu adalah khabar muqaddam, kemudian kitabun adalah mubtada muakhar. Kemudian ayakhmila al-mubtada'u dhamiran ya'udu ilal khabari, yaitu membawa siapa al-mubtada, mubtada itu membawa atau mengandung gitu nggih, dhamir mengandung dhamir ya'udu ilal khabari yang kembali kepada khabar. Nah, ini seperti yang ada di ilmu tafsir ya, pada dasarnya khabar itu kembalinya ke belakangnya gitu nggih. Jadi atau ke sebelumnya, maka nggak boleh kalau mubtada itu ada domirnya, ya domir harus kembali ke yang sebelumnya, berarti kembali ke khobar yang di depannya. Itu ya. Ya mungkin itu saja untuk KPM kita pada hari ini. Kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan tentang khobar muqaddam ini. Memang ini sedikit spesial gitu guys, sedikit sesuatu yang baru untuk khabar muqaddam ini. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Silakan ditanyakan kalau ada pertanyaan. Hadanallahu ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.